iPhone 8 Basic keluaran tahun 2017, sekitar 8 tahun lalu. Apakah HP ini masih worth it dibeli atau udah enggak nih di tahun 2025 ini? Sekarang harganya kalau kalian cari di marketplace seperti di Facebook ada di kisaran 1 sampai 2 jutaan. Dan kita bakal langsung compare aja sama Android yang harganya di angka 2 jutaan juga. Android yang lagi gua pegang ini tuh Redmi Note 13 5G, tapi ini juga udah keluaran tahun lalu. Tapi kalau kita sandingin sama iPhone, apakah masih layak Android? Sepengalaman gua ketika gua pakai kedua HP ini untuk daily driver, jujur aja tapi lebih enak pakai Android 2 jutaan coy. Tapi ada beberapa keunggulan di iPhone 8 yang gak dimilikin sama Android 2 jutaan terbaru coy. Contoh, yang pertama, ini dari finishing body si iPhone 8 ini. Yang dimana di bagian belakangnya udah pakai kaca glossy dan di bagian pinggirnya udah berbahan aluminium. Dan di bagian displaynya, walaupun Android terbaru 2 jutaan udah pakai AMOLED, tapi tetap untuk kenyamanan mata, gue pilih displaynya iPhone 8 ini. Ketika gue lagi pakai iPhone 8, itu displaynya bener-bener gak bikin mata gue capek. Beda banget ketika gue lagi pakai HP Redmi ini. Mata gue gampang capek coy. Yang gue andalin dari iPhone 8 ini salah satunya itu dari kameranya coy. Walaupun HP ini udah jadul, tapi untuk soal kamera masih bisa dipertimbangkan untuk ngonten ya. Beberapa konten YouTube gua dan beberapa konten TikTok gua juga biasanya gua record lewat iPhone 8 ini. Walaupun agak burik, tapi bisa lebih baik daripada Android 2 jutaan, kecuali anomali yang satu ini. Dan inilah beberapa sampel foto dan video yang gua ambil dari iPhone 8 ini. Kalau dari pandangan gua sebagai konten kreator pemula, kamera dari iPhone 8 ini masih bisa lah ya untuk keperluan konten kayak vlog, konten TikTok affiliate, dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa kekurangan iPhone 8 juga yang bikin iPhone 8 ini nggak layak dijadiin HP utama coy. User interface di Android itu lebih fleksibel, jadi kalau mau multitasking itu gampang banget coy. Mau atur suara kayak gini pun bisa ya di berbagai aplikasi. Layar di beberapa HP Redmi 2 jutaan pasti udah support 120Hz, yang dimana pasti lebih mulus dibandingkan dengan 60Hz. Nah, iPhone 8 Basic ini dia belum support 120Hz, jadi hanya mentok di 60Hz. Kalau untuk performa, iPhone 8 ini masih bisa ngebut-ngebut aja sih. Tapi kalau udah panas itu bener-bener nge-lag banget coy. Nah, kalau untuk Android yang lagi gue pegang, walaupun dia panas, nge-lagnya nggak separah iPhone 8 ini coy. Jadi ya paling biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu nge-lag, dipakein cooler aja ya coy. Kalau untuk soal baterai di iPhone 8, ya boros sih. Karena baterainya cuma berkapasitas 1821 mAh. Apalagi iPhone 8 yang lagi gua pakai sekarang itu baterainya udah gantian coy. Kalau untuk penggunaan terus-menerus ini kayaknya bisa tahan 3-4 jam aja sih. Tapi kalau dijadiin HP kedua yang jarang dipakai, ini bisa lah tahan 1-2 harian. Dan juga di bagian kameranya ini agak kurang lengkap sih dibandingkan dengan Android 2 jutaan sekarang gitu. Dimana kalau Android 2 jutaan sekarang itu pasti udah ada mode Pro atau mode-mode lainnya gitu. Kalau iPhone ini terbatas banget dari fitur-fitur kameranya. Jadi menurut lu bang, apakah iPhone 8 ini masih worth it dibeli untuk di tahun 2025 ini?
Ya kalau menurut gua worth it aja kalau kalian pakai iPhone 8 ini buat HP kedua ya coy. Kalau jadi HP utama, mending kalian ngambil Android 2 jutaan tapi yang terbaru, 2 atau 3 jutaan Android yang terbaru gitu. Lebih praktis, lebih enak dipakai juga, dan lebih banyak pilihan tipenya juga gitu. Jadi ya mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, dan kalau kalian suka dengan konten-konten gua di channel ini jangan lupa di subscribe, oke? Segitu aja dari gua Nopal, gua cabut. Just wanna rock it, rock it. Just wanna rock it. Just wanna rock it, girl.